Nah, sejarahnya e-coin ini, sejarahnya per e-coinan ini, dunia yang e-coin masuk, para holders ICN, ini sejarahnya ini kan pernah naik 1000 kali, pernah naik 4000 kali, pernah 7000 kali, malah konon katanya pernah ada yang naik sampai 40 kali. 40.000. 40 kali. 40 kali. Ya kalau 40 kali 1000 kali ya udah, 40 ya lebih lewat lah. Iya, segitu maksudnya. Jadi kalau matematika perlu kalkulator dia nih. Kayak gitulah lulusannya. Kalau dalam pikiran saya, ini pikiran saya aja ya teman-teman, nggak nuduh. Jadi ibaratnya lah, daripada nanti pada protes, mending kita kasih iming-iming nih. Nanti kita kasih airdrop dari NFT ini, biar nggak banyak ngomong nih. Padahal programnya program sampah teman-teman. Ini bukan surahnya ya, tapi program sampah. Karena apa? Perusahaan yang punya kapitalisasi yang sangat besar dibanding dengan ya milik Yusuf Mansur lah. Kalau Wirda Mansur masih kecil, Yusuf Mansur pun masih sangat kecil dibanding dengan Meta gitu. Itu aja ya dalam tanda kutip ya menyuntik mati NFT. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tetibdi. Ya teman-teman, kita masih ngomongin tentang ini ya, e-coin. Ini bukan tentang Wirda, tapi ya tentang Wirda. Nah teman-teman, perlu diketahui ya, si Wirda ini kan ya meluncurkan ini juga disupport sama bapaknya ya, tentang ICN itu. Nah bapaknya itu ya Yusuf Mansur, dimana dia juga ikut sedikit memberikan apa ya, pejangan apa ya, pokoknya semacam ya, saya sih agak susah ini, masalahnya orang nggak ngerti tapi ngomong gitu loh. Jadi intinya dia memberikan sesuatu, omongan dia yang menurut saya dia sok tahu juga, tapi ya kayak gitulah intinya. Nah teman-teman, biar lebih enak kan teman-teman bisa lihat videonya, yuk check it out. Nah sejarahnya e-coin ini, sejarahnya per e-coinan ini, dunia yang e-coin masuk, para holders ICN, ini sejarahnya ini kan pernah naik 1000 kali, pernah naik 4000 kali, pernah 7000 kali, malah konon katanya pernah ada yang naik sampai 40 kali. 40.000. 40 kali. 40 kali. Ya kalau 40 kali 1000 kali ya udah, 40 ya lebih lewat lah. Iya, segitu maksudnya. Jadi kalau matematika perlu kalkulator dia nih. Kayak gitulah lulusannya. Oxford. Aduh, di food sama bapak sendiri woi. Oxford Cipondo. Oxford Tangerang. Saya bilang sama Wirda, Pak Wir, ucapan tuh doa, seberapa pun menyakitkan. Betul nggak? Betul nggak Kak Afin? Ucapan tuh doa. Saya belajar nih, orang bilang, Pak Haji. Terus kita bilang, siapa yang bilang gue Pak Haji sih? Bukan. Salah itu, jangan ditolak. Pak Haji, alhamdulillah. Mungkin orang itu ngeledek. Kan kita sering pakai peci putih gitu ya, misalnya kayak begini nih, pakai peci putih nih, gitu kan. Pakai apa aja ganteng emang gitu. Terus kita diledekin sama orang, Pak Haji, terus kita marah. Yang ngaku Pak Haji siapa? Gue bukan Pak Haji, tahu gitu. Ya makin salah dia. Kalau ada orang bilang, Pak Haji, alhamdulillah, amin. Kalau tidak begitu, Oxford. Wah ini benar-benar. Oke, itu teman-teman ya, itu di Zoom ya, di live itu ya Yusuf Mansur kan ngomong gitu. Nah tapi teman-teman, ini kan kita tahu bahwasanya ICN itu menghilang dengan tiba-tiba, karena secara konsep ya saya dari awal jelaskan bahwasanya metaverse yang dibangun sama timnya Wirda Mansur ini kan nggak sama sekali nggak menarik gitu. Bagaimana itu akan menjadi project untuk satu ya bukan koin sebenarnya, ini kayak token gitu. Karena ya itu kan basisnya sebenarnya di Binance ya. Oke, terlepas dari itu, intinya tiba-tiba menghilang. Kalau waktu kemarin saya jelaskan bahwasanya si Wirda ini kan dia itu kemarin itu cuma sekedar di privat gitu akunnya, dan masih ada keterangan ya teman-teman ya, ada keterangannya di
sana itu bahwasanya dia itu adalah ya pokoknya bagian dari Coin Hub gitu ya. Dan masih ada lagi tentang dia, dimana ada rincian kayak MAB kayak gitulah dan kosmetik dia. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman di sini kalau kita lihat akun dia sekarang itu nggak ada, yang ada cuma satu, Ngabres itu. Jadi dia bikin apa ya, semacam program baru di komunitas dia gitu, ngaji bersama, ngejar akhirat supaya dunianya juga dapatnya. Itu dia yang paling aneh, ngejar akhirat yang supaya dunianya juga dapat. Teman-teman, ini soal bagaimana suatu pertanggungjawaban. Kita tahu ya si Wilda Mansur ini kan jelas-jelas dulu itu katanya CEO dari eCoin, dan tiba-tiba itu menghilang dan jadi eCoin Hub, yang mana ya katakanlah kalau bahasa ini ya, dia itu punya link Instagram itu yang beli mungkin ya dari ya beberapa, karena banyak nih yang menawarkan semacam follow gitu di Instagram, semacam seperti itu, nggak organik gitu kalau bahasa sosmednya gitu, jadi nggak organik. Dan sampai sekarang pengikutnya udah 15.000, 8.000 itu kemarin, dan 10 ribuannya. Nah, nggak organik, tapi di sini menarik teman-teman. Di sini ada dituliskan CEO @Wilda Mansur. Nah, di sini ada teman-teman, eCoin Hub official, ini untuk Telegramnya. Pokoknya itu masih ada. Jadi CEO-nya Wilda Mansur di sini ya. Oke, yang ditawarkan adalah NFT. Nah, kita bahas NFT teman-teman, biar teman-teman lebih ngeh bahwasanya menurut saya ini bukan soal, di sini kan dia kayak NFT suara ya, bacaan surat ya, tapi bukan bacanya. Nah, ini adalah programnya yang sampah menurut saya. Kenapa? NFT itu sendiri sekarang gini, ini ada berita teman-teman, Meta menyerah ucapkan selamat tinggal ke NFT. Nah, teman-teman saya bacakan atasnya saja, karena ya sebenarnya terlalu panjang ya. Non-fungible token alias NFT ternyata perlahan-lahan makin ditinggal. Itu perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Meta misalnya sudah menyerah dalam pengembangan NFT. Ya, makanya saya bilang bukan masalah suratnya, tapi programnya yang sampah menurut saya. Pimpinan Meta, Commerce dan Fintech, Stephen Kasriel mengatakan Meta sedang mengakhiri pekerjaan dengan NFT di Facebook dan Instagram. Hal itu disampaikan Kasriel dalam sebuah utas di Twitter ya, ini mungkin kayak tweet gitu ya. Beberapa produk berita lintas perusahaan kami melihat dengan lebih cermat ke dalam hal yang kami ingin tingkatkan fokusnya. Kami meredam NFT, jadi ya mungkin suntik mati ya untuk saat ini, dan berfokus ke cara lain untuk mendukung para kreator, orang-orang, dan bisnis, tulis Kasriel. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi itu lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Munculnya ChatGPT dari OpenAI itu membuat kekhawatiran produsen-produsen ya teknologi dan juga media sosial ya, dimana ya misalkan startup yang berhubungan dengan teknologi, kalau di kita itu kan ada ya kayak Tokopedia, GoTo, itu kalau nantinya nggak menggunakan AI itu mungkin akan lebih sedikit tertinggal atau banyak tertinggal. Nah, ketika ya udah kita ngomongin AI-nya udah dulu ya. Nah, teman-teman, ketika NFT ditinggalkan sama Meta, ini dimunculkan sebagai kayak apa ya? Kalau dalam pikiran saya, ini pikiran saya aja ya teman-teman, nggak nuduh. Jadi ibaratnya lah, daripada nanti pada protes, mending kita kasih iming-iming nih. Nanti kita kasih airdrop dari NFT ini, biar nggak banyak ngomong nih. Padahal programnya program sampah teman-teman. Ini bukan surahnya ya, tapi program sampah. Karena apa? Perusahaan yang punya kapitalisasi yang sangat besar dibanding dengan ya milik Yusuf Mansur lah. Kalau Wilda Mansur masih kecil, Yusuf Mansur pun masih sangat kecil dibanding dengan Meta gitu. Itu aja ya dalam tanda kutip ya menyuntik mati NFT. Ini malah
Ya menurut saya sih nggak lebih, adalah semacam kayak mohon maaf mungkin kayak gitu untuk di grup ya, karena saya nggak gabung dengan grup. Mohon maaf ini terpaksa ICN saya tutup karena Meta nggak berkembang, jadi kita munculkan NFT ini dan kalian dapat airdrop, yang semua ini dapatnya airdrop, dan airdropnya itu cuma untuk memperpanjang masa apa ya, kayak semacam kayak iming-iming yang nantinya untuk biar orang-orang pada diem gitu teman-teman. Jadi kayak memperpanjang masa apa ya, ya dalam tanda kutip ya, itu masa untuk bertanggung jawab dia gitu. Jadi kayak ya pokoknya saya nggak mau bertanggung jawab, tapi biar nggak bertanggung jawab ya diperpanjang aja biar mereka pada bubar, seperti ya ibarat kata misalkan ya kayak patungan usaha dari koperasinya itu yang sekian tahun jadinya ya orang pada ya udah diiklasin aja kayak gitu mungkin ya. Saya nggak tahu ya, pokoknya itu kan cuma pikiran saya. Dan kalau misalkan menurut saya pribadi, ketika program ini ya, program yang tadinya metaverse itu diganti NFT, ya tetap saja itu nggak akan berhasil, dan itu mungkin menjadi apa ya, semacam ya mungkin lebih tepatnya ini cara menghindar yang halus gitu dari pertanggungjawaban para modal investor yang tergabung dalam ICN. Apalagi masih tulisannya juga ada hub gitu. Dan saya juga nggak ngerti apakah hubungan antara eCoin hub ini dengan Ninja itu seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas ya program ini sampah gitu teman-teman. Kenapa? Karena ya NFT di Facebook aja yang paling menurut saya yang paling punya potensi untuk maju aja disuntik mati gitu. Jadi ya kayak gitulah intinya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau masih ada orang baru, ini kalau orang lama yang sudah bergabung mungkin terpaksa untuk menahan diri ya. Kalau ada orang baru yang bergabung gitu dan membeli NFT itu, terus dapat ya apa ya, memberikan katanya gitu, dapat misalkan nanti dapat komisi apalah, bentuknya seperti apa, menurut saya itu ya, maksudnya kenapa saya katakan ya secara logika finansial itu nggak masuk di akal gitu, karena perusahaan yang sangat besar aja menyuntik mati itu gitu teman-teman. Ini nggak menuduh siapapun ya, ini cuma menurut pandangan saya. Ketika ada orang baru bergabung ke sana ya go. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, karena ya mungkin di luar sana kalau misalkan teman-teman ada yang memang mau meminta pertanggungjawaban untuk investasi itu, teman-teman ya bisa bergabung di nomor yang sudah saya sediakan ya teman-teman, biar teman-teman nanti ada wadahnya dan jelas pertanggungjawabannya. Karena sebenarnya hukum di kita itu sudah menyediakan, cuma ya emang prosesnya harus kita tempuh teman-teman. Ya, bergabung dengan ya kita biar wadahnya lebih jelas, biar pertanggungjawabannya pun lebih jelas. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.